Nah, sampai 2 tahun setengah baru aku izin libur diperbolehkan gitu. Ya itu berjalannya waktu hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Ya sampai sekarang inilah ya, aku sudah berapa kali pindah majikan ya. Sekarang masih ada di Taiwan ya. Dan di Taiwan ini Natal ya teman-teman. Akhir tahun 2021. Teman, biasa aku orangnya itu jarang mau cerita-cerita, itu jarang. Jadi lebih banyak aku banyak sharing itu yang hal-hal yang aku lagi suka tentang kerja gitu. Apa yang sudah jadi dukaku atau sedihku itu jarang aku luahkan gitu. Ini sedikit cerita ya teman-teman. Dulunya aku pertama di Taiwan itu 2 tahun setengah mungkin ya. Iya kalau nggak salah itu 2 tahun setengah baru bisa keluar. Pertama keluar ke aula sana itu sama teman yang kenal dulu di satu PT gitu. 2 tahun setengah baru keluar ya, baru dikasih izin libur gitu. Dan biasa dalam 2 tahun setengah itu kalau kirim uang ke toko Indonesia itu ditemenin nyonyaku itu kerjanya itu di bank kan, itu di bank Taiwan. Anaknya satu waktu itu. Aku pertama masuk ke Taiwan itu sebenarnya masuk Taiwan itu harus jaga orang tua teman-teman, orang yang sudah sakit lah ya. Kan biasa masuk ke Taiwan itu nggak bisa sembarangan gitu, harus jaga orang sakit gitu baru bisa masuk Taiwan gitu. Pakai orang nenek atau kakek yang sakit itu harus ada surat dari dokter, jadi baru bisa ambil pembantu dari Indonesia gitu. Jadi kan badanku kecil, jadi nggak bisa angkat junjung nenek yang sudah jompo, yang sudah stroke kalau nggak salah itu, dan badannya besar lah waktu itu ya. Nenek yang aku jaga badannya besar, gede lah ya, jadi aku nggak bisa angkat junjung kan. Ya udah aku dikerjakan di rumah cucunya itu sudah punya anak gitu. Jadi aku jaga momong anak lah ya. Jadi pertama masuk ke Taiwan momong anaknya gitu. Dia kerja di bank Taiwan. Jadi mungkin belum terlalu percaya lah ya dengan pembantu. Makanya kan biasa orang Taiwan itu Sabtu Minggu itu libur. Jadi ya udah 2 hari ini Sabtu Minggu itu kalau aku mau ke toko Indonesia itu diantar, mau kirim duit itu diantar gitu, nggak boleh keluar sendiri. Ini siapa lah? Wow. Sembahku sudah kenyang. 啊，Yuk. 这个卖那个红灯区的那个地方
用那个麦克的那个什么面线羹啊，哦那个老板他们3个兄弟都是在卖面线羹的。oh. Nah, sampai 2 tahun setengah baru aku izin libur, diperbolehkan gitu. Ya tuh berjalannya waktu hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Ya sampai sekarang inilah ya, aku sudah berapa kali pindah majikan ya. Pokoknya selama di Taiwan ini aku ada pegang momong anak ya, nggak pernah momong orang tua, nggak pernah jaga orang tua. Ada 8 atau 9 anak aku jaga itu totalnya ya, nggak satu rumah 8-9 anak itu enggak, itu totalnya ada 8 sampai 9 anak aku jaga. Jadi kalau nggak salah berapa majikan ya? Pertama di Nehu, Donghu, Iling-i, empat majikan kalau nggak salah. Ini yang kelima kalau nggak salah, yang terakhir jaga Simbah malah. Ada anak kecilnya. Aku ikut Simbah ini sudah berapa ya? 5 tahun. 5 tahun nanti Januari tanggal 16. 5 tahun. Iya, 2016. 2016, 17, 18, 19, 20. Iya, 5 tahun nanti Januari tanggal 16, 5 tahun. Jadi yang terakhir ini yang paling lama ikut Simbah ini gitu. Terasa ya sudah menginjak tahun ke-11 aku di Taiwan sini teman-teman. Ini yang ceritanya lagi pertama majikan lah ya, dari pertama majikan gitu ya itu berapa tahun di sana ya, hampir 3 tahun lah ya di sana, hampir 3 tahun. Pertama jaga anak 1,5 atau 2 tahun, 2 tahun gitulah. Terus hamil lagi melahirkan, jadi total 2 anak ya dari pertama majikan itu. Terus ganti lagi majikan, jaga anak itu super lelah lah teman-teman. Masih jaga anak, malamnya kurang tidur, terus harus beres-beres rumah, kasih makan banyak orang. Ya itu yang nggak bikin betahnya. Kalau ada yang enak, kenapa nggak pilih majikan yang nggak ganti majikan aja yang lebih, yang ringan gitulah ya. Kerjaan dimanapun sama, cari yang agak ringan aja kalau gaji hampir sama gitu. Jadi kadang aku memutuskan ganti majikan gitu. Kenapa aku ikut orang harus selelah ini gitu kalau bisa ganti majikan gitu ya. Kalau ganti itu apa ya, minta baik-baik lah ya, minta baik-baik gitu gantinya, karena kadang ada alasan tersendiri gitu. Nah, terus ada 1-2 majikan mau tambah gaji gitu, mau berapa gitu, sesuai dengan pekerjaan lah, banyaknya pekerjaan lah, tapi akunya nggak mau gitu. Aku nggak cari uang banyak teman-teman, yang penting itu apa ya, majikan baik, jangan terlalu cerewet gitu. Dan pertama
pertama kerja, hari pertama ya teman-teman, dari hari pertama sampai ke 13 hari. Iya, kalau belum genap 2 minggu ya. Dari hari pertama sampai ke 13 hari 5 kali agent di telepon majikanku. Majikan perempuanku itu baik, tapi itu sedikit apa ya, ya nggak cerewet sih, nggak bisa dibilang cerewet langsung, itu enggak lah ya. Apa ya, orangnya itu pokoknya nggak mau tahu kekurangan orang gitu, nggak mau tahu. Pertama masuk ya nggak mungkin ya akunya bahasanya langsung bisa jawab pertanyaannya itu langsung nyambung kan, nggak bisa kan. Ya udah, terus ya bahasa Taiwan itu susah lah ya teman-teman. Karena apa, satu perkataan itu ada empat apa ya, pokoknya itu bahasa Taiwan itu susah teman-teman. Mandarin itu ya susah lah, kalau belum tahu benar-benar susah. Dan susahnya itu majikan Susi yang perempuannya itu nggak mau tahu teman-teman. Maksudnya nggak mau tahu itu dia nggak bisa ngajarin secara pelan-pelan. Ya akhirnya kadang ada salah paham, kadang dia langsung telepon agent. Jaga baiklah cemayang. Pokoknya aku kalau disuruh ya, aku kerja, padahal disuruh ini, aku ngerjakan ini, dia juga nggak enak hati gitu. Pokoknya ada kesalahpahaman, uhwe itu salah paham lah. Langsung telepon agent, aku sambil nangis lah teman. Kadang aku nangis, pokoknya tiap hari nangis dan nangis. Pokoknya kalau diingat kembali pas masa-masa itu benar-benar berat teman-teman, benar-benar berat. Dalam 13 hari ada 5 kali telepon agent dan aku hampir menyerah tidak boleh, masih ditarik, kamu harus di sini. Setelah setiap telepon agent aku langsung bicara sama agent, karena agent itu ada penerjemahannya ya kan teman-teman, ada orang Indonesia, orang Taiwan gitu, ada penerjemahan Indonesianya juga. Aku bilang aku sudah nggak sanggup, aku putus asa kalau gini, aku ya juga nggak suka kerja di sini gitu. Maksudku nggak suka kerja itu aku nggak sanggup gitu, aku nggak bisa bahasa tapi nyonyaku begitu gitu. Nyonyaku itu harus, orangnya itu harus perfect, nggak ada kekurangan. Ya mana mungkin orang semua perfect nggak ada kekurangannya kan, nggak mungkin. Terus aku bilang ke agent, kalau nyonya aku nggak mau, ya udah jemput aku sekarang kan, aku bisa langsung siap-siap. Ya pokoknya intinya aku bilang ke agent, kalau nyonya aku nggak mau memperkerjakan aku, sekarang jemput aku juga nggak mau dalam satu rumah tertekan begini, kerjaannya tertekan gitu, aku nggak mau. Tiap hari aku juga nangis, bagaimana menghadapi ini, wong aku juga nggak bisa bahasa, benar-benar belum bisa bahasa, nol putul lah, bener bahasanya itu nol putul teman-teman, aku nggak bisa bahasanya gitu loh. Lah demi berjalannya waktu, alhamdulillah nyonyaku bagaimana ya, terbuka lah hatinya, terbuka. Karena yang pertama aku tahu kerja lah, aku tahu kerjaanku ini dan tiap hari itu hampir sama. Jadi yang penting kerja di Taiwan itu bisa kerja teman-teman,
Soalnya tiap hari 24 jam itu pekerjaannya ya itu aja. Yang penting niat kerja, punya inisiatif dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya, alhamdulillah dengan apa ya, dengan berjalannya waktu, ya sampai detik inilah ya, benar-benar sampai detik ini. Dulu itu Susi pertama masuk PT itu sebenarnya nggak masuk ke Taiwan, itu nggak bisa masuk karena apa ya, waktu itu krempeng, kecil banget, badanku kecil, semeter kotor, berat 36 ya, 35 sampai ya kurang lebih itu 35 sampai 36 kilo saja berat badanku. Jadi suatu ketika aku masih di PT sana ya, pendaftaran lah ya, ikut sponsor lah, cari sponsor sendiri aku dari Malaysianya gitu. Ini sambil cerita ya teman-teman, karena spesial apa ya, spesial. Alhamdulillah pergantian tahun, alhamdulillah apa yang Susi apa ya inginkan, cita-citakan sedikit demi sedikit, alhamdulillah dengan semangat sendiri. Semua ini mulai dari nol dan sampai detik ini sangat berharga lah. Perjalanan Susi hari demi harinya sangat berharga, dan bisa dibilang alhamdulillah sampai detik ini apa yang Susi cita-citakan satu persatu terkabul lah ya. Jadi ini juga spesial Susi ceritanya ya, benar ya, nanti aja makannya ya. Pokoknya Susi masuk PT itu ya, PT Surabaya ya, PT Susi. Waktu itu diantar sponsor, dan Susi cari sponsornya itu juga cari sendiri. Pokoknya ada alasan tertentu Susi pengen kerja ke luar negeri itu. Ya udah, Susi langsung cari sponsor. Ini sesudah pulang dari Malaysia ya. Pokoknya pulang dari Malaysia itu nggak ada 1,5 bulan ya. Pokoknya nggak sampai 1 bulan. Susi di rumah cari sponsor lagi dan ke PT lagi, ke PT Surabaya waktu itu. Kalau di Malaysia itu ke PT Solo. Ke PT itu pendaftarannya itu lucu ya teman-teman. Kenapa Susi bisa masuk itu lucu ya, padahal nggak bisa masuk loh dalam keadaan kondisi Susi yang kerempeng kecil ini ya. Ya saat itu ya pokoknya niat tekad saja lah. Apa sih yang nggak mungkin, pokoknya coba gitu aja. Pokoknya sampai PT Susi itu dulunya itu pakai tahun berapa ya itu, ke PT tahun 2011 bulan berapa, 2010 lah terbang Susi ke sini 2011 bulan 4 kalau nggak salah. Iya bulan 4. Pokoknya di PT itu lama. Itu nggak usah dibahas ya. Di PT lama lah karena semua paspor lah apa-apa itu dulunya Susi masuk Malaysia itu dituakan ya, dituakan sekali baru bisa masuk Malaysia juga gitu. Ini lanjut cerita yang lucu dulu ya teman-teman. Pernah nggak teman-teman punya celana yang apa ya, celananya itu ombor-ombor gitu loh teman-teman, kelihatan bagian bawah kakinya gitu loh, yang celana jeans yang ombor-ombor bagian bawahnya yang besar itu loh, makanya nggak kelihatan kakinya kan. Nah pas ditimbang sih nggak apa-apa, oke nggak apa-apa lah, coba dulu 35,5 kilo kalau nggak salah berat Susi. Nah setelah itu pas waktu ngukur kan, berdiri itu celanaku dulu itu ini loh teman-teman, gini
celananya itu gini, nah nggak kelihatan banget lah, pokoknya besar gitu. Akhirnya aku itu gini, apa itu apa ya, jinjit ya, kalau bahasa Jawanya itu jinjit, dulu jinjit. Ya itu pokoknya aku bisa masuk, bener-bener bisa masuk ke Taiwan itu, bisa masuk pendaftaran itu, bersyukur seribu bersyukur, sujud syukur kepadamu ya Allah, aku benar-benar bisa masuk. Padahal waktu itu nggak kayak sekolahan loh. Kalau sekolahan mungkin nyogok bisa, kamu orang kaya mau nyogok ke sekolah mana bisa. Itu nggak bisa, data pun nggak bisa dipalsukan ya, benar-benar nggak bisa dipalsukan data itu. Jadi hanya dengan jinjit, alhamdulillah Susi benar-benar bisa masuk ke Taiwan. Kan kurang lebih itu 150 ya, 52, 53 ya. Kayaknya standarnya itu 150 kalau nggak salah ya teman-teman, standar yang bisa masuk Taiwan. Ada itu banyak, kamu itu baru SD atau apa gitu, apa nggak sekolah ya. Memang Susi itu berpendidikan rendah lah ya, ya karena orang nggak punya juga. Susi dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu juga lah ya. Susi dibesarkan nenek kakek dengan mama yang lagi sakit di samping Susi saat itu. Pokoknya Susi itu nggak berpikir untuk sekolah tinggi, itu enggak gitu loh. Jadi Susi waktu itu di Indonesia dibesarkan secara apa ya, didikan mandiri lah, apa-apa itu mandiri gitulah gitu. Jadi sampai saat ini, sampai cari kerja pun apa-apa juga Susi sendiri tanpa ada bantuan siapapun, dan sepeser uang pun tanpa ada pesangon dari keluarga gitu loh. Pokoknya Susi tekad niat keluar negeri gitu. Pokoknya perjalanan di PT itu sangat-sangat berat lah ya. Beratnya itu di proses lah ya teman-teman. Benar, hampir 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan lebih kalau nggak salah, baru Susi bisa masuk terbang ke Taiwan gitu. Itulah ceritanya teman-teman. Pokoknya sedih, duka, apapun yang Susi lalui, alhamdulillah Susi selalu yakin Allah ada di samping Susi. Apapun yang terjadi, Allah selalu memberi jalan ke Susi. Ini jalanmu yang terbaik, ini yang terbaik, dan ini yang terbaik. Alhamdulillah sampai detik ini, apa yang Susi jalani nggak ada penyesalan sama sekali dengan pilihan yang Susi pilih gitu. Alhamdulillah teman-teman. Masih ada banyak cerita di dalam kisahku selama di Taiwan 11 tahun ini, masih banyak lah teman-teman. Biar bagaimana ya, bila aku ceritakan itu panjang lebar, tapi insya Allah Susi lain kali berbagi pengalaman lagi, dan dengan cerita yang mudah dipahami teman-teman ya. Mohon dimaklumi kalau ceritanya Susi ini kurang apa ya, kurang bisa dimengerti ya, mohon dimaklumi ya teman-teman. Ini hanya berbagi pengalaman dalam perjalanan Susi dari 0 sampai belum sampai detik ini lah ya, alhamdulillah sampai detik ini, tapi masih banyak cerita di dalamnya gitu ya.
semua itu dari niat dan tekad ya teman-teman. Pokoknya apa yang teman-teman ingin kerjakan, pikirlah matang, langsung langsung aja ambil tindakan gitu, nggak usah ragu. Kalau kita belum mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya gitu aja, nggak usah ragu, benar-benar. Dan sekali lagi, ini juga Susi mau lanjut makan, setelahnya juga kerja. Itu Simbah sudah ngorok, itu habis tidur langsung ngorok teman-teman. Di sana tadi belum aku beresin juga, tapi nggak apa-apalah, yang penting tahu kapan. Tadi sudah dapat izin lah ya. Yang penting tahu waktunya diizinin, ini waktunya kerja, waktunya rehat, gitu aja lah. Dan di sini alhamdulillah seperti keluarga sendiri gitu loh. Jadi tapi kalau ada anaknya Simbah, aku juga perkewo, nggak bakalan gini, nggak bakalan sesantai ini gitu. Dikarenakan aku hari-hari bersama Simbah ya, yang penting Simbah aku jaga dengan baik, dan aku sudah minta izin gitu. Soal kerjaan ini dulu ditunda, nanti sejam atau berapa bisa gitu aja. Yang penting nggak terlalu berantakan lah ya. Di waktu kerja juga nggak terlalu malas lah, gitu aja ya teman-teman. Ya, Susi ucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga sehat selalu kalian di sana. Semoga bahagia selalu, selalu ingat tujuan hidup teman-teman semuanya. Selalu semangat untuk diri sendiri, cepatlah cari jalan yang terbaik untuk diri sendiri. Pokoknya kalau belum berhasil atau kalau belum mencapai keinginan teman-teman semuanya, selalu semangat, jangan patah atau jangan putus asa lah ya. Terus semangat dan semangat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video Susi sampai selesai. Dan sedikit cerita tadi dari Susi itu nyata ya, ceritanya beginilah adanya. Semoga semoga bisa dipahami, dan ada lucunya juga kan, ada sedihnya, lucunya. Ya ginilah ya kehidupannya ya teman-teman. Pokoknya dijadikanlah ada bumbu-bumbunya aja ya di dalam cerita-cerita itu. Ada suka, duka, sedih, nangis, bahagia, pokoknya itu bumbulah. Pokoknya itu semua bumbu kehidupan. Selalu optimis, terus semangat. Selamat tahun baru untuk teman-teman Susi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye bye.